Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang capacitated VRP, kita akan coba membahas versi yang lainnya, yaitu adalah yang sering kita gunakan adalah vehicle routing problem with time windows. Tapi mungkin di sini tidak ada kapasitas kendaraan ya, jadi hanya berdasarkan time saja. Nah, nanti sebenarnya ada variasi yang lain lagi. Oke, kita coba. Nah, jadi ada contohnya ya. Nah, saya akan coba buat contohnya versi untuk Google Colab. Nah, kalau distance masih sama ya dengan video sebelumnya. Nah, yang berbeda mungkin sekarang ada travel times begitu. Kita coba lihat ya travel times-nya. Kemudian kalau demand mungkin tidak kita gunakan, tapi ada time window. Nah, time window ini ada time window lower, ada time window upper. Artinya yang namanya time window berarti ada waktu antara begitu ya. Misalnya suatu kendaraan boleh datang di node 1 di destinasi 1 antara jam 7 sampai jam 12. Nah, selain itu nggak boleh datang. Sedangkan kalau untuk destinasi 4, nih lowernya adalah jam 10 sampai jam 13. Jadi hanya boleh dikunjungi antara jam 10 sampai jam 13. Ya. Oke, kemudian yang lainnya datanya belum kita gunakan. Seperti biasa package diinstal ya. Kemudian pertama dari network X kita import beberapa, ada banyak ya. Ada compose, diagram, reliable node, set node attributes from NumPy matrix. Kemudian from NumPy kita import array. From PRPY kita import vehicle routing problem. Ya, seperti biasa. Lalu seperti biasa sebelumnya juga kita dari distance, dari array distance kita data type-nya cost dan integer. Kemudian GD adalah A, kita gunakan dari A, kita create using diagram juga. Nah, kemudian sama juga yang kedua, kalau ini bedanya adalah kali cost, ini time. Jadi kalau yang GD kita pakai dari data ini, dibuat dari jadi diagram, sedangkan yang GT kita dari travel times. Begitu ya. Kemudian dapat gitu ya, kita dapat GD, kita dapat GT sudah berbentuk diagram. Kemudian kita compose, jadi digabung menjadi G, compose, GD, GT. Jadi kalau kita coba print G ya. Nah, atau G nodes. Nah, source 1 sampai sink begitu, ada G node 1 misal. Nah, jadi akan muncul atributnya ya. Demand-nya 0, frekuensi 1, lower-nya 7, service time 0, upper-nya 12. Jadi bisa kita tampilkan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa set time window. Ya, tadi sebenarnya ini saya sudah menjalankan ya. Jadi set time window bahwa G values time window lower sama dengan name lower, dan di terhadap G, jadi kita tambah atribut, kita tambahkan time windows upper dengan name upper. Ya, ini memang penting sekali. Ini berbentuk dictionary seperti ini karena nanti dia akan memanggil sesuai dengan nama nodes begitu ya. Jadi kalau ya seperti itu. Kemudian kita tambahkan vehicle routing ya. Seperti biasa label node-nya 0 sebagai source, 17 sebagai sink. Kemudian kita coba tambahkan begitu ya. Kita jalankan ini menggunakan matrix G, time windows-nya kita setting true, ini penting ya agar kita menggunakan time window. Kemudian problem solve. Oke. Nah, didapatkan nanti akan print base routes dan arrival time. Sebagai contoh, misalnya untuk kendaraan pertama, dia boleh dari source bergerak ke node 7, ke 1, ke 4, ke 3, lalu ke sink. Dan kendaraan 1 ini di node 7 datang jam 2, di node 1 jam 7.
Ini asumsinya bermulai dari jam 12 malam sepertinya ya. Dari di Note 7 jam 2, Note 1 datang jam 7, Note 4 datang jam 10, dan Note 3 datang jam 16. Dan di Sync datang jam 24. Begitu ya. Dan seterusnya. Nanti kita jadi dapat juga data kedatangannya kapan. Oke. Seperti itu. Jadi sangat simpel ya. Sangat mungkin bisa direkomendasikan untuk kita gunakan.